والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang kagebi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pumantang kenikmatan yang kagebi oleh Allah kepada kita yang mandum, hendaknya dia pergunakan kepada pupu mendang yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tam sedekah. Sedekah yang le keutamaan ji. Bahkan kita orang yang mempergunakan harta dengan sesuai pemandang yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, maka orang merupakan orang yang paling tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sungguhnya tayangnya na peut boh golongan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan golongan yang pun adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. So kan Nabi kepegah rajulun atahullahu malan wa ilma, yang pertama adalah tira orang ya Allah Azza wa Jalla gebi kepada gayaan harta dan gebi kepada gayaan ilmu, yang kepergunakan harta sesuai dengan ilmu, bertakwa kepada Allah, nyambung silaturahmi, dan gedepu bahwasanya dalam harta yang hak yang harus ditunaikan. Orangnya gepegah oleh Nabi alaihi salatu wasallam bi afdalil manazil, orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimiliki oleh orang yang pertama adalah ilmu, kemudian harta. Dipergunakan betul-betul memang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, sehingga orang menjadi orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan kepada kita yang mendum bahwasanya sira mukmin sejati yang adalah orang yang galak bersedekah, galak gejuk harta bajalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gejela sira orang yang sabi melaki. Terkadang giana daripada harta, siap kepada tapi galak melaki, maka orang lain adalah orang yang tercela. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Sungguhnya tangan di atas yang lebih harga daripada tangan di bawah. Nabi sebutkan wal yadul ulya huwa munfiqah. Adapun tangan yang di atasnya adalah orang yang sedekah. Wal yadu sufla wasailah. Adapun tangan di bawahnya adalah orang yang melaki sabi. Yang kele urun dayo be Dah tapi benar tiga ke. Benarlah
kira-kira haji. Kemudian juga ayu al-ikhwatal kiram, yang dalam sedekah ini terdapat keutamaan yang sangat-sangat yang akan dijelaskan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam agama gehasung bagi kita yang mendum untuk betul-betul bersemangat di dalam menginfakkan daripada harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman, di antara keutamaan kira orang bersedekah yang pun bahwasanya tamu sedekah dan merupakan sebab Allah Azza wa Jal akan kepampun daripada dosa-dosa kita. Nabi SAW sebutkan sedekah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'u al-ma'un nar. Sedekahnya akan menjadi penyebab Allah Azza wa Jalla gepampun dosa-dosa kita. Sebagaimana apa yang dipelelai nyambalah yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dan nyopi harus dibarengi dengan taubat kepada Allah. Jadi baik dah pahami sid lagi tidak orang tu ucap penggok ataukah ke korupsi udah bersedekah tujuan je pun tu kemampuan daripada dosa kalangan. Jadi dalam sedekah dibandingkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cerita Robin Hood punya masa tengok cu penggok jaga gau kalangan. Jadi memang harta roh kejuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dengannya urang akan kepampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekahnya merupakan sebab Allah kepampun daripada dosa-dosa kita. Kemudian yang antara keutamaan lain daripada sedekah, sedekahnya merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan genaungi dia kelak di yaumul qiyamah. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, 7 golongan yang genaungi oleh Allah Azza wa Jalla di mana pada orang naungan kecuali naungan Allah. So di antara haji kebegah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, nazira urung yang bersedekah, akhfaha orang getup memang sedekah kan sampai jarawi ada pu yang bersedekah le jaraun. Jadi munalah perumpamaan yang kebegah le Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga keutamaan yang lain dari sedekah, sedekahnya merupakan sebab keberkahan harta sirah hamba Allah Azza wa Jal. Nabi SAW sebutkan, ma naqasat sadaqatun minal mal, bahwasanya harta hanya berkurang dengan sedekah. Para ulama jelaskan, ya ampun, meskipun dari sisi zat je harta yang mesti ni berkurang, namun dari sisi keberkahan anak yang getamah oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak orang hendaknya bersemangat untuk mencari keberkahan daripada harta. Karena keberkahan harta yang merupakan sebab tidak orang akan bahagia. Terkadang tak kalan le orang triliunan peng, namun hansip terkadang harta hana berkah. Kemudian naurun terkadang harta biasa namun berkah. Makanya yang harus tayo cari, sehingga harta yang jadi adalah keberkahan ji. Yang tayo cari adalah but tayo yang pugridai oleh Allah ataukah hana. Jadi tayo hendaknya bersemangat untuk mencari nafkah di atas pu yang kagari oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sagai-sagai tabluh dalam perkara haram kepu harta le, namun didapatkan dengan harta yang ataukah cara yang hanagat. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, meskipun dari sisi zat harta yang dia berkurang menyebabkan mungkin napeng
1 juta, kemudian sedekah 100 rupiah dengan dapat tu. Namun nyan dituk mendum dengan pahala yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala, melipat-lipat gebi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi hana pun ragu. Harus dia yakini bahwasanya sedekah nyan hana berkurang daripada harta dia. Kemudian juga di antara keutamaan sedekah. Sedekahnya merupakan tanda iman seorang hamba. Yang Nabi SAW sebutkan was-sadaqatul burhan. Maksudnya sedekah nyan adalah tanda. Tanda apa? Tanda iman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Sedekah ledat daripada keutamaan terkhusus di bulan yang mulia, yang di bulan puasa. Hendaknya dia bersemangatlah untuk dalam sedekah. Tak pergunakan daripada harta dia untuk tak bantu saudara dia. Untuk tak bantu orang-orang yang terlilit utang dan yang semisal ji. Nyo pahala luar biasa alam. Gelipat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia dalam sedekah bab bulan yang mulia yo. Dan di bulan yang mulianya Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat, Nabi adalah orang yang paling dermawan. Namun di bulan Ramadan, di bulan puasa, kedermawan Rasulullah SAW yang lebih lah. Di bulan puasa Allah Azza wa Jalla akan membantu dia untuk melakukan ketaatan, untuk dalam sedekah yang mengat. Jadi di bulan puasa dia cati kredit, maka di bulan lain keban gelah. Kerana di bulan puasa kebaikan-kebaikan yang mudah untuk dilakukan. Yang berkurang mungkin agak berat tu, ini kemudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujuk benar kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila turut daripada bulan puasa, bulan Ramadan gebuka oleh Allah pintu surga, getup pintu neraka dan syaitan gebelenggu. Jadi mudah untuk dalam sedekah di bulan yang mulianya. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling galak untuk gebi bu yang memiliki kepada manusia. Sehingga disifati oleh para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asja'un nas wa ajwadun nas. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling berhebah oleh para sahabat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Tajai hadis yang jelaskan tentang kiban dermawannya Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahawa saya pernah truk sirah urina bak Nabi alaihi salatu wasallam dan para saatnya dan sebagian sahabat bersama dengan Nabi. Jadi urina yo gecop daripada mantel lah memang bahasa dia. Gejuk kepada Rasulullah, ya Rasulullahnya lebih gera ni. Nabi alaihi salatu wasallam pun gepakai pada saatnya. Gepakai oleh Nabi. Nah salah sira di antara sahabat ini gekun bak Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi kedih jaketnya, Nabi kedih mantelian kepada alun. Dalam keadaan Nabi SAW gecok kerana memang membutuhkan. Namun urangnya gelak, ya Rasulullah, Nabi yang dia gelun. Sehingga Nabi kagesuk geplah gejuk. Maka dikun oleh sebagai orang dekar orang lagi yang berkat ke Rasulullah. Kan depu Rasulullah SAW. Apabila lelaki yang pasti gebi, pujian lelaki orang leh. Bukan oleh sebagian sahabat kepada orangnya. Kemudian menjelaskan tu bahawa saji yang inginkan keberkahan. Karena apa-apa kalau dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian ingin orang
agar dengan baju yang kelak kafani ketika kan meninggal. Yang ingin dia apa? Nabi SAW pakai baju yang keadaan membutuhkan, kemudian dia lelaki geplah rujuk kepada orangnya. Kedermaan yang luar biasa. Bandingkan dia dua orang dia gimana? Sungguh sangat-sangat jauh dah nak pantas pi. Dia ada berbanding dengan Nabi SAW, Rasul yang mulia. Kemudian juga oleh khatal kiram, urung-urung malim sekelam gedeo dari kalangan sahabat Nabi SAW. Urian adalah urung yang sangat giat di dalam menyedekahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di bawah sabahura Umar pada saatnya inginlah membuat dia bertalulah amalan Abu Bakar. Sehingga cerita oleh Umar, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sadaqatin fi dzata yaumin. Bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kamu untuk menyedekahkan daripada harta-harta yang kamu miliki. Maka Umar pada saatnya kekalan harta. Kemudian kala Umar fajitu ila Nabi binisfi mali. Lonjak pada Nabi lemah setengah daripada harta. Kemudian Nabi, matarak tali ahlik, punya orang tinggalkan kepada keluarga wahai Umar. Gekali Umar nisfi mali. Yang lu tinggalkan Rasulullah adalah setengah daripada harta lu. Faja'a Abu Bakar lima likulli. Kemudian tru Abu Bakar gemes seluruh daripada harta. Maka getaya oleh Nabi, ya Abu Bakar, matarak tali ahlik. Wahai Abu Bakar, punya orang tinggalkan kepada keluarga ron. Pegah oleh Abu Bakar Allah dan Rasul. Semangat luar biasa di dalam menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahabat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disebutkan oleh ahli tarikh, beliau wafat meninggalkan sekitar 80 ribu dirham ataukah dinar utang. Kemudian utangnya kebayu geliani Abdullah bin Umar. Pujud Umar radhiyallahu taala anhu sampai lagi kan. Waktu dia mutang pengkon untuk yang pasal dia gak kredit undang kan. Ataukah kon gak belo daripada kebun kurma, ataukah kon gak belo daripada tanah luah kon. Namun pengen dipergunakan gebi kepada orang yang membutuhkan, pengen dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak hutang lagi. Mana tidak kala ulama-ulama dia ini? Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan yang lain ji. Urian terkadang Syekh bin Baz contoh. Nyan menteri agama lah punya bahasa dia. Mufti di Saudi Arabia. Yang dalam keadaan buta, namun ilmi luar biasa. Sebutkan bahawa sejikan apabila kaijuk gaji, yang langsung you anak trip juk si fulan, juk si fulan, juk si fulan, juk si fulan, juk si fulan. Dermawan, urung-urung yang mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat. Dia adalah orang yang sangat dermawan. Secuillah punya bahasa dia. Perkara di sisi orangnya. Beda dah doang dia. Beda dah doang dia. Dia terkadang harta yang dia miliki namun baik itu bit. Baik dah pegah tak ajuk kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Terkadang bak kedai kopi dah 5-6 tu. Dia wajib terkadang tanya orang paling le baju belum. Pen dia nak terkadang dia bak bayu.
Kajak bawisi. Dokah pura-pura tu dompet. Padahal preh kau bayi dah yang semisal ni. Yang bahaya menyo lagi yang rupa. Jadi dia yang baik lah menjadi orang yang hidupnya orang gasin. Haidah makna ji orang gasin maksudnya dari sisi kehidupan dia tak turun betul-betul. Namun dia mulai kiamah Allah Azza wa Jalla lagi hisab dia dalam keadaan dia sebagai orang kaya. Jadi rugo dah lah mio dia lagi kan. Tak kembali lam. Ayyuhal ikhwatal kiram. Nabi SAW dan para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk bersedekahkan daripada harta-harta orang yang memiliki. Bahkan Allah Azza wa Jalla firman dalam Al-Quran Al-Karim ngepuja orang. Allah nabagah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Orang gebi kepada saudara kan. Dalam keadaan orang membutuhkan yang luar biasa. Gejuk kepada orang dalam keadaan yang membutuhkannya yang payah dan mendapat dia. Dia terkadang kasih kepada dia namun kepada orang yang membutuhkan dia juga terkadang. Nyo para sahabat draw dalam keadaan hanapeng. Namun perhatikanlah kepada orang yang hanapeng di sisi kan. Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sira orang yang sangat mulia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah sidro sahabat yang sangat luar daripada ilmu. Maka pala ada padip-padip boleh melekor kayak berlagu lagu Aisyah. Keji so Aisyah yanan. Kejak dalam berawang dia kan. Aisyah, sira wanita yang mulia dan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan yang sedekahkan harta sekitar 70,000 dirham atau dinar. Yang memiliar apa yang dia dalam keadaan bajai mentempe. Subhanallah, mentempe bajai. Namun sedekahkan miliaran daripada harta. Harta ana. Tapi rubah gejuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga disebutkan dari sebagian sahabat sebagaimana disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang kisah Umar waktu kirim peng kepada Abu Ubaidah. Gekun bab budak ke. Wahai budak, ni cok peng sekitar pertuh dinar. Pertuh dinar yang punya bahasa dia ino napeng lah sekitar 1,5 M dah semisal di daerahnya lah pokoknya sekitarnya. Kemudian pengnya neme ba Abu Ubaidah. Kemudian dia pegahnya pengnya dia pergunakan untuk kebutuhan kan. Abu Ubaidah secara pemimpin di negara Syam, secara gubernur. Dia adalah orang yang sangat kasihin pada saatnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika gejak negara Syam, dia menumpak Abu Ubaidah. Kemudian dia gekun, Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, ni meleng rumah-rumah ni. Kali Abu Ubaidah menijak arwah mata ni, wahai Amirul Mukminin, kalian keadaan rumah. Kali Umar, ni meleng rumah-rumah ni. Getarilah jarak Umar li Abu Ubaidah, kemudian gemi rumah Abu Ubaidah. Pertama lah rumah Abu Ubaidah. Kemudian gekun Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, hal indakal khubz, hal indakal ta'am? Wahai Abu Ubaidah, puron na makanan, puron na roti. Yang kata yang karena kalian kondisi rumah yang memang sangat-sangat memperhatikan dalam keadaan yang adalah siro pemimpin di negara Syam pada saatnya. Maka terbitlah roti yang gak kerih mendapat jauh harus talab doang i. Yasin, luar biasa. Namun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kirim peng sekitar pertuh dinar pada saatnya, ke mak budak nujuk ke Abu Ubaidah dia kemudian dia kalan pu ke pegang pengan.
Wati truk budak kan wahai Abu Ubaidah nyo nak gejuk peng le Amirul Mukminin kerana pertu dinar. Maka kan semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Amirul Mukminin. Gekalan le budak ayan. Kiban harta yang gejuk le Umar dipergunakan. Ya tengok pandai na mi dinar gejuk peng. Bulat gede bak seru motor you. Tak pilih motor yang hari datang. Yang bahasanya macam hana motor. Tak pilih unta berhari tak abloi kebun ni misal ji. Namun Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan yang udip serba kekurangan, gehoi budak ke kena dayak adat le. Kemudian coknya 7 dinar jok si fulan, coknya 7 dinar jok si fulan, coknya 5 dinar jok si fulan sampai habis dari harta yang ia miliki. Subhanallah. Kemudian dalam budak yang gehoi le Umar, gejok dalam pertuh dinar tu. Kemudian gekun lah bak budak nyon nijuk pen juga kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ulama sahabat. Maka Nabi SAW mengesebutkan a'lamu fi ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Bahawa saja umat lo yang paling mufhum tentang perkara halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Juklah pertuh dinar lah kepada Mu'ad bin Jabal. Lagian truk lah kemudian kekun, wahai Mu'ad nyo nak gejuk peng kerana li Amirul Mukminin pertuh dinar. Lecok dan pergunakan untuk kebutuhan hidup kerana. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Pada saat yang mata muda lah masa tu. Kita orang mulai 5 mulai 7. Kadang meninggal disebutkan kita mulai 7 mata muda kita kirim pengen lah masa tu. Dia untuk kadang menyopeng yang mudah ada oleh begak pula. Namun beda dengan para sahabat. Umum yang sangat-sangat mata muda pada saatnya, namun mufhum ho gemi daripada harta. Ingat berhati-hati tengok kadang nah sebagian dia yang uji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekayaan di masa muda tinggal gadah dia. Gadah. Seolah-olah tengoknya kalau lagi Bill Gates lah menan. Gadah dia. Sombong ni udah misal di berbeda dengan para sahabat. Ketika gejuk pengian li Amirul Mukminin Umar, kehoi budak yang dalam cok pengnya jok si fulan, 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 jok si fulan. Sampai kerap habis peng, gekel le urinang ian, lu membutuhkan dia hai. Gekel le urinang ian. Bak kalian 2 dinar tu dalam kantong ian. Kemudian gejuk. Cok 4 2 dinar. Berbeda kan? Dua orang dia. Sangat-sangat berbeda. Sehingga urung-urung yang lagi rupa. Yang kiban kedermawan urian. Maka jika urian. Geangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengangkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulian adalah wali-wali Allah, orang-orang yang mulia dan orang yang gayasi kehidupannya dengan kebaikan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nyan kata ceritakan baca saya tentang dalil-dalil keutamaan sedekah. Kemudian ada cerita dalam kiban para sahabat di dalam yang infakkan daripada harta-harta kalian. Maka nasihat terakhir ulun tuan di pertemuan yang berbahagianya, sebagaimana kalian yang ada pemandum tanyo tengah mengalami pandemi corona. Jadi sebagian saudara-saudara kita yang berokan mungkin jadilah cari nafkah gemekat ataukah getung upah, namun karena sibah yang bilik Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mendum membuat sebagian urian putus daripada job, sehingga tak dengar tu berita-berita yang sangat memprihatinkan. Maka tayo hendaknya
harus teryakini dan adopu. Tayo kaum muslimin yang bersaudara. Allah berkata, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin yang bersaudara. Bahkan Nabi SAW disebutkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Sesungguhnya antara mukmin dengan mukmin yang lain yang bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dan yang lain. Sehingga tayo dengan mukmin yang lain, dengan urang-urang muslimin yang lain yang bagaikan sebuah tubuh. Orang yang menderita, orang yang sedih, tayo bisa sedih. Lagi yang pemah tayo tak dalam keadaan temah tumut. Bak pu mesti. Bak pa dia. Malam ngah dengar dah. Menanlah perumpamaan. Jadi kondisi lagi yang rupa harus menyadarkan daripada yang mandum orang-orang yang memiliki kemampuan yang diberi Allah Azza wa Jal untuk saling terbantu. Allah Azza wa Jal perintahkan kepada yang mandum untuk saling daripada membantu bersama kita selama yang merupakan perkara kebaikan. Allah berkata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam perkara yang good, dan janganlah kalian saling menolong daripada perkara-perkara yang hanagat. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan, wallah aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menolong sira hamba Allah Subhanahu wa taala selama hambanya bertolong daripada hamba Allah Azza wa Jalla yang lain. Sehingga mari sama-sama kita untuk tak pakai lah menyebarkan kacamata ubudnya, tak pakai lah meraya lah tak kalian orang-orang yang ada di sekeliling kita pu kepada hurian, kemudian pu ke dagun hurian, harus betul-betul tak kalian. Terkadang sebagian kita tak mengeluh karena kekayangan, padahal orang di samping dia terkadang gemuk karena kelaparan. Sehingga mari sama-sama kita untuk ringankan beban hurian, tak bantu, tak sedekah kita yang daripada harta yang le tak pergunakan kepada hal-hal yang enggak tak bantu hurian, tak biayai udip hurian dan yang semisal ji. Terkadang pengen sedikit bagi kita, namun bagi hurian yang sangat-sangat le, karena hana tahu depu arti gerah kecuali memang betul-betul urang gerah. Menanlah perumpamaan ji. Sehingga ilukatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama dia tak kalian saudara-saudara kita yang lemah daripada ekonomi. Terkadang yang lemah saya bunuh, yang lemah saya bagi dia yang pengnit, namun bagi urian yang sangat-sangat le. Mungkin le orang Aceh dia, orang tua kita dibilang tan mesti nalih padi digli dan mesti cepat lada, di kampung tan mesti jingkai dana, di rumah tan mesti jempit sirah, rumah bobon on kadirih lekang bintih pelepuk meriah. Manalah umpama kiban derita orang-orang fakir dari kalangan kita. Sehingga ilu kata al-kiram rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita ringankan beban hurian, semoga yang menjadi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang mentang yang dua sampaikan di pertemuan yang berbahagianya lebih kurang dalam kemah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.